Ih, serem banget. Serem apaan sih? Emangnya muka gua nyeremin apa? Dari tadi ngomongnya serem mulu. Bukan lu yang gue maksud. Terus apaan yang lu maksud? Ini, gue lagi baca cerita serem di handphone. Serem banget tahu. Cerita dari siapa? Dari banyak orang. Mereka menulis cerita yang mereka alami di kehidupan nyata atau karangan fiksi semata. Wih, seru tuh kayaknya. Malam-malam gini membaca cerita horor. Seru dong. Merinding-merinding gimana gitu. Kuy, kita bawakan cerita horor dari beberapa sumber. Hayu meluncur. Cerita yang pertama berjudul Arwah Perempuan. Halo, namaku Luha. Aku akan menceritakan pengalamanku saat acara perpisahan sekolah. Kami merencanakan untuk membuat acara perpisahan sendiri yang berisikan teman sekelas. Kami akan menyewa sebuah villa kecil di daerah Ciater. Niatnya sih, kami ingin semua teman sekelas ikut kumpul dan membuat rencana setelah lulus nanti. Tapi justru karena hal tersebutlah kami mendapatkan hal buruk. Sekitar pukul 8 malam, aku pergi menuju rumah Angga. Di sanalah tempat kami berkumpul sebelum pergi besok pagi. Sesampainya di sana, aku melihat beberapa temanku sudah hadir. Ada yang sedang duduk di depan TV menonton bola sambil makan kacang. Dan ada juga yang sedang asik mengobrol di ruang tamu. Tak salah memilih rumah Angga untuk menginap semalam sebelum pergi besok pagi, karena rumahnya cukup besar. Dan pada saat itu, kedua orang tua Angga sedang pergi keluar kota karena ada keperluan bisnis. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Temanku Sahid mengajakku mencari makan di luar, karena perutku juga merasakan lapar. Malah aku mengikut saja dari belakang. Kami pergi berlima, temanku yang lain hanya menitip. Rumah Angga terletak jauh dari jalan raya. Untuk menuju jalan, kami harus berjalan terlebih dahulu di gang yang sempit. Udara malam itu sangat dingin. Mungkin karena Bandung baru saja diguyur oleh hujan. Dan suasana sudah sangat sepi. Kulihat pedagang makanan sudah mulai berkemas untuk pulang. Mudah-mudahan di sekitar sini masih ada tukang nasi goreng yang mangkal. Sesaat kami berjalan menuju perempatan. Gubrak! Terjadi kecelakaan motor. Jelas sekali kejadian tersebut terjadi di depan tempat kami berdiri. Spontan, kami langsung berlari untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Kedua pengendara motor tersebut tersungkur di pinggir jalan raya. Kulihat darah segar di mana-mana. Baru kali ini aku melihat kecelakaan motor separah ini. Keduanya mengemudikan motornya sangat kencang. Satu pria dan satu lagi wanita. Keduanya masih hidup karena kulihat pria tersebut menggerakkan badannya saat dibopong ke pinggir. Dan yang satu lagi wanita. Dia menjerit meminta tolong. Tolong, tolong. Suaranya sangat lirih. Kasihan. Temanku Andi ikut menggotong wanita itu ke pinggir jalan. Dan tak lama aku lihat sudah banyak orang yang berkerumun di sana, mulai dari warga sekitar hingga pengguna jalan lainnya yang penasaran ingin lihat ada kejadian apa di sana. Kulihat dengan seksama wanita tersebut, kepalanya pecah, darah berlumuran di wajahnya. Helm yang dipakainya entah di mana, karena tabrakan yang sangat keraslah yang menyebabkan seperti itu. Dan tak lama, kedua korban tersebut dibawa oleh mobil untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah melihat kejadian tersebut, kami memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Angga dan tidak jadi beli nasi goreng. Nafsu makan kami hilang begitu melihat darah yang berceceran.
Kami memutuskan untuk memasak mie saja untuk mengajar perut lapar kami. Dan kulihat baju yang dipakai Andi penuh dengan darah wanita tadi, karena ia menolongnya menggotong tubuh wanita itu. Sungguh mengerikan, pikirku. Singkat cerita, esok paginya kami semua sudah berkumpul dan siap untuk berangkat menuju Ciater, villa yang telah kami sewa. "Ki, bawa motornya pelan-pelan aja ya," pintaku pada temanku, Diki. Aku berboncengan dengan Diki. Aku masih ngeri memikirkan kejadian semalam. Acara berjalan lancar, normal-normal saja. Tetapi malam harinya, kami rombongan hendak pulang ke villa tempat kami menginap. Setelah bersenang-senang, kami pun pulang pada malam hari. Kami berpergian dengan 7 motor, berboncengan dengan yang lainnya. Udara terasa sangat dingin sekali, dan hujan mulai turun deras, disertai dengan angin yang berhembus sangat kencang. Kami pun menghentikan laju motor kami, dan berteduh di sebuah kios kosong tak berpenghuni. Suasana sekitar sangat sepi, ditambah gelap malam yang hanya diterangi oleh sinar bulan. Di kios tersebut diterangi oleh lampu kecil yang menyala redup, menambah suasana menyeramkan di pikiranku. Tiba-tiba saja, "Woi, daripada bengong, mending kita dengerin cerita mimpi seram aja gimana? Ini kan malam Jumat, bro," seru Azim. Kami memang sering mendengarkan acara mimpi seram bersama, tapi aku agak ragu melihat kondisi tempat sekitar. Sangat menggambarkan suasana pemakaman umum. Azim terlihat sangat bersemangat mengeluarkan ponselnya dan segera menyetel radio Ardan. Tepat sekali, siaran mimpi seram sedang berlangsung. Ternyata sudah di cerita ketiga, dan kami semua mendengarkan dengan seksama. Setelah ceritanya selesai, kulihat hujan sudah berhenti. "Gak sadar hujannya udah berhenti, yuk cabut," perintah Syahid. Entah kenapa saat akan pergi, kulihat raut wajah Andi dan Azim sangat pucat, seperti habis melihat setan. Aku tak sempat menanyakannya. Syahid yang memimpin rombongan dengan mengendarai motor paling depan, tiba-tiba mengerem mendadak. Aku dan teman-teman lainnya terkejut keheranan. "Tadi gue lihat perempuan," jelas Syahid. "Serius, gue gak bohong. Tadi kesorot sama lampu motor gue." Syahid menegaskan kalau dia benar. "Ayo cepet pulang," pinta Andi. Dia nampak ketakutan. Kami semua mempercepat laju motor kami. Ingin rasanya cepat sampai villa, sebab aku sedari awal berada di kios sudah tak merasa nyaman. Saat sampai di villa, kami langsung masuk ke dalam dan berkumpul di ruang tengah. Kulihat lagi, Andi masih terlihat pucat. "Di, lo gak apa-apa?" Aku coba bertanya. Andi terlihat kaget mendengar pertanyaanku. "Hah? Tadi di jalan gue lihat perempuannya waktu kemarin kita tolong. Wajahnya sama persis dengan luka parah di kepalanya." Kami semua kaget dengan pengakuan Andi. Entah percaya atau tidak, kami semua hening. Lalu, dia meminta tolong untuk mencarikan bagian lidahnya yang hilang saat kecelakaan kemarin. Jelas Andi lagi. Lanjut dari pengakuan temanku yang lain, saat kami mendengar cerita mimpi seram tadi, dia mendengar suara anak ayam, namun terdengar sangat jauh sekali suaranya. Dan yang lain pun mengiyakan bahwa mereka pun juga mendengarkan hal yang sama. Jujur saja, aku pun juga mendengarkannya, tetapi aku tidak berani membicarakannya karena takut mengganggu suasana. Setelah pulang dari teater, kami langsung ke lokasi di mana kecelakaan kemarin terjadi. Kami berdoa bersama dengan maksud arwah wanita tersebut tidak lagi mengganggu kami. Dan setelah itu, arwah wanita itu tidak lagi menghantui kami. Cerita ini ditulis oleh Muhammad Mustaqim. Cerita yang kedua adalah hantu korban kereta api.
Malam itu, jika saja teman saya tidak genit, pasti kejadian tersebut tidak akan terjadi. Saya adalah mahasiswa FISIP UI angkatan tahun 1998. Dan kejadian yang saya alami terjadi di tahun 1999. Bersama sahabat saya yang sering saya panggil dengan nama Ableh. Malam itu, kami bertiga mengerjakan tugas kelompok yang diberikan dosen. Ketika selesai mengerjakan, Ableh dan Norman pulang dari kosan saya yang terletak di Gang Sawo pada pukul jam 12 lewat tengah malam. Mereka berdua berboncengan menggunakan sebuah sepeda motor 2 tak yang sangat nyaring bunyinya. Norman dan Ableh sama-sama tidak memiliki SIM. Motornya tidak memiliki STNK. Dan keduanya tidak memakai helm. Sedangkan Jalan Margonda Depok pada saat-saat itu sering ada polisi. Untuk menghindari hal-hal yang tadi inginkan, kedua teman saya mengambil jalan alternatif dalam kampus, yaitu melewati halte stasiun UI ke arah FKM. Dulu, pada masa-masa saya, jalan di belakang Poliklinik UI yang terletak di depan FKM masih dapat dilewati sepeda motor untuk menyeberang ke rel kereta. Karena arah kosan kedua teman saya mengarah ke sana, maka ia mengambil jalan pintas tersebut. Jalan menuju FKM yang sangat gelap. Ableh melihat ada seseorang perempuan berprofil mahasiswi dengan rambut panjang dan baju putih yang agak kotor. Ia menggendong sebuah tas ransel sebagaimana mahasiswa yang baru pulang membawa peralatan belajar untuk kuliah. Melihat perempuan yang cantik dan terlihat lugu, mendorong Ableh untuk menyapanya. Ableh yang saat itu dibonceng berkata kepada Norman yang sedang mengemudi motor, Man, berhentiin motornya. Cewek tuh cewek. Wah, anak baru kayaknya sih. Kayaknya kosannya searah sama kita. Samperin yuk, samperin. Ih, oga ah. Ntar setan lagi. Udah ayo, malam-malam jangan macem-macem Bleh. Norman mengeluh. Ye lu mah, kasihan tuh maba sendirian. Kalau kenapa-napa gimana? Udah berhenti, sini gue yang samperin. Lagi pula kan gue jomblo, kata Ableh nafsu. Akhirnya mereka berdua berhenti dan menghampiri perempuan tersebut. Seperti dugaan, Ableh pasti mulai sok-sok pahlawan depan tuh maba. Ketika Ableh mendekati perempuan tersebut, ia melihat wajah perempuan tersebut yang ketakutan dan sedikit pucat. Ableh kasihan, tapi masih tetap cari kesempatan dengan memulai percakapan garing. Baru pulang ya mbak? Mau kemana? Wah, abis pulang ospek nih. Gue dulu juga pernah di ospek kok. Bla 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 bla. Pulangnya kemana? Namun si mahasiswi tersebut hanya membalas dengan sebuah kalimat dengan nada datar dan suara pelan sambil menghentikan langkah kaki. Mas, mau nyebrang ke arah rel kereta juga? Bareng ya? Wus, Ableh mendapatkan sebuah angin segar dari si perempuan tersebut. Dalam hatinya, wah, kesempatan gua nih. Setelah itu, Ableh meminta Norman untuk mematikan motornya dan mendorong motor tersebut berjalan bersama-sama mengantar si perempuan ini. Akhirnya, sepanjang perjalanan menuju tempat penyeberangan rel kereta, si Ableh ngoceh mulu mencari perhatian si mahasiswi tersebut. Sampai-sampai ia lupa dengan temannya yang mengikuti di belakang sambil mendorong motor.
Emang si Ableh ini rada gak tahu diri kalau udah ketemu perempuan, padahal ia menumpang. Sepanjang perjalanan, si Ableh sadar merasa digaringi sama perempuan tersebut. Setiap pertanyaan yang dilontar Ableh hanya dibalas kata iya, enggak, atau jawaban-jawaban singkat lainnya. Akhirnya, Ableh nyerah juga dan diam-diam aja ketika hampir sampai di tempat-tempat alang-alang gitu. Sesuai jalannya si perempuan tersebut, Norman udah mulai curiga kenapa masuk ke tempat yang ada alang-alang tinggi seperti ini dan gelap. Meskipun masih ada cahaya lampu dari rumah-rumah di pinggir, tapi Ableh tetap pede dan mencari akal lain untuk mengambil hati perempuan ini. Di sini, seingat saya mereka sudah berkenalan, namun saya lupa siapa namanya. Ketika sampai di penyeberangan rel kereta api, mereka bertiga menyeberang dalam keadaan garing tanpa obrolan. Namun, Norman yang ada di belakang mereka berdua melihat si Ableh berjalan sendirian, dan perempuan tersebut udah tidak berada di samping si Ableh. Norman berkata kepada Ableh, Bleh, mana tuh cewek? Iya, sambil melihat ke belakang. Noh, dia ketinggalan di sana. Ternyata perempuan tersebut tertinggal di belakang, tepat di depan rel kereta. Ia belum menyeberang rel tersebut. Ableh menyeberang balik sambil lari-lari kecil ke arah perempuan tersebut. Di sini, Norma sudah mulai sadar ada yang tidak beres dengan perempuan tersebut. Saat Ableh berada tepat di depan perempuan tersebut, dengan gelagat-gelagat gentle khas Ableh, si penggoda wanita, ia bertanya kepada perempuan itu. Tiba-tiba si perempuan tersebut mendekat ke telinga si Ableh dan berbisik. Setelah itu, Ableh mundur beberapa langkah dari hadapan perempuan itu. Setan! Ableh berteriak dan langsung berlari ketakutan ke arah Norman. Norman tahu pasti Ableh berlari ketakutan karena perempuan itu menunjukkan bahwa ia adalah setan. Norman gemetar dan langsung duduk di motor dan mencoba menyelah motor. Namun mesin motor tidak kunjung hidup. Ableh lompat dan duduk di bangku belakang motor Norman. Man, buru nyalain motornya. Itu cewek setan. Ye, ini motor juga nggak hidup. Akhirnya mereka lari terbirit-birit ke arah kosan mereka sambil mendorong motor dengan ketakutan. Sampai di kosan, sambil terengah-engah Norman berkata, dari awal gue udah curiga tuh cewek setan. Di belakang bajunya ada noda coklat kayak darah kering. Tapi gue pikir itu cuma noda biasa. Sialan, ternyata dugaan gue bener, tuh cewek setan. Terus tadi dia bisikin apa ke lu? Ableh menjawab kesal. Bangke tuh setan, gue ajak nyebrang gak mau mulu karena takut. Pas gue tanya dia kenapa takut nyebrang, dia malah bisikin gue, takut mas, tabrak lagi. Anjir, gue langsung mundur. Pas dia bilang gitu, tiba-tiba mukanya tadi berdarah-darah. Sialan, baru kali ini gue dikerjain setan. Konon, kata warga sekitar, dulu pernah ada mahasiswi perempuan yang tertabrak ketika hendak menyeberang di rel kereta. Menurut Ableh, nama dari wanita yang ia temui malam itu sama dengan nama wanita yang menjadi korban tertabrak kereta di tempat penyeberangan tersebut. Besoknya, Ableh dan Norman menceritakan kejadian itu kepada saya. Semenjak itu, setiap dia melihat perempuan yang berjalan di malam hari, terutama Ableh, ia tak akan menghampiri lagi, apalagi sampai SKSD. Tamat. Sekian pembahasan cerita-cerita horor. Sampai ketemu di konten horor selanjutnya. Bye-bye.